Ya Habibi ya Muhammad. Maka pertanyaan terakhir dari Al-Faqir kepada antum ya. Min fadli kita teman-teman ingin dengar lebih Bal mas'ul anha bi'alam minas sa'il. tentang antum ini gimana ceritanya ini Habib sedikit tentang antum gimana ceritanya antum dari Bondowoso sampai ke Malaysia ini ceritanya gimana perjalanan belajarnya antum di Indonesia kemudian di Hadramaut kemudian di mana lagi sampai saat ini Malaysia mendapat keberuntungan nikmat dengan adanya antum di sana mungkin sedikit tentang kisah tentang antum ini. Sedikit sekelumit lah dari perjalanan ke Hadramaut ini adalah bermula dari pertemuan dengan Habib Umar di Bondowoso tahun 1993. Kebetulan Habib Umar datang untuk menghadiri haul Al-Hayy Ali bin Muhammad Al-Habsyi di Solo dan menziarahi ammah saudara ayahnya Habib Umar yang ada di Bondowoso, almarhumah Hubab Masyhurah bin Salim bin Hafid rahimahullah. Saya waktu itu ada di Bondowoso karena menghadiri satu perkawinan, sebetulnya tinggal di Jakarta sudah. Karena hadir perkawinan dan dengar ada satu keluarga Al bin Hafid mau datang ke Bondowoso. Hari yang seharusnya saya pulang ke Jakarta ditunda karena ingin bertemu kepada tetamu Al bin Hafid yang datang dari Hadramaut. Katanya begitu. Kita tidak kenal kepada Habib Umar waktu itu. Jadi tanggal yang seharusnya pulang ke Jakarta tidak jadi pulang. Tunggu Habib Umar sampai ke Bondowoso. Disambut di rumahnya keluarga Al bin Hafid sama Allahyarhamu Habib Hasan Baharon, dan acara di masjid kuliah subuh diadakan sampai ada ziarah khusus yang saya datang jumpa dengan Habib Umar, dan Habib Umar bicara dalam bahasa Arab. Waktu itu saya sedikit ada bahasa Arab juga, jadi saya pun jawablah soalannya Habib Umar. Kemudian Habib Umar tanya sama saya, Masya Allah, ente belajar bahasa Arab? Saya kata, ya. Di mana? Saya kata, di pondok. Kemudian Habib Umar tanya, mau belajar ke tempat saya setahun 2 tahun? Setelah itu pergi kemana saja ente mau pergi? Setahun atau 2? Sanah atau sanatain? Ba'den teruh makan li bagaitu. Kata Habib Umar. Ana jawab waktu itu spontan, kalau Anda pergi sama antum, Anda pergi Habib. Anda bilang begitu sama Habib. Kemudian kata Habib Umar, ahlan wa sahlan. Anda punya abah, Allahyarhamu walidi, bawa Anda dekat sama Habib Umar untuk didoakan. Kemudian Habib Umar pegang dada Anda, kemudian didoakan sama Habib. Malam itu, Anda punya abah bilang sama Anda, betul mau pergi ke Hadramaut katanya. Waktu itu tidak ada kemampuan kita mau pergi ke Hadramaut sama sekali. Punya abah Allahyarhamu susah waktu itu. Kata Ana bilang, Ana mau istikharah dulu. Malam itu Ana istikharah, Ana bangun tidur, rasa dipegang dada sama Habib Umar itu macam masih terasa hangat atau masih kayaknya baru dipegang begitu. Jadi dadanya macam senang macam tuh. Jadi ini mungkin satu isyarat atau satu tanda. Itu anak cerita sama Walidi. Katanya Walidi, khalas bismillah insyaallah. Subhanallah, subhanallah. Dari keadaan kita ini tidak punya apa-apa, mau beli tiket apa semua. Dalam 2-3 hari ada saja orang yang dapat dipinjami oleh sama-sama Walidi untuk membiayai perjalanan anak ke Hadramaut. Waktu itu Habib Umar pulang ke
Hadramut, saya ikut. Waktu itu Habib Umar, Habib Al-Jufri, Habib Ibrahim Al-Haddar, dan Muhammad bin Ali Al-Habsyi, anaknya Munsif Al-Habsyi. Kami berempat pergi bersama dengan Al-Habib Umar. Waktu itu di airport, ana punya abah peluk ana sebelum jalan. Dibilang katanya, kalau ada bom meletus di kebun nanas, jangan pulang, katanya. Maksudnya kalau dulu tinggal kebun nanas ya. Kalau maksudnya apa saja terjadi sama abah, jangan pulang kecuali sudah selesai. Jadi subhanallah, perjalanan dengan Habib Umar perjalanan yang tarikhi ya, perjalanan yang begitu memberikan banyak pengajaran daripada perbuatan dan tindakan. Di setiap tempat baca kitab, di waiting room dekat menunggu masuk kapal terbang baca kitab Ihya Ulumuddin, dalam pesawat Habib Umar baca kitab Sahih Bukhari. Falhasil di setiap tempat tidak pernah sepi daripada ibadah. Di hotel Alia di Jordan, macam di Dar Mustafa, qiyamul lailnya, salat jamaahnya, wirdul latifnya, tadarus Qur'annya, di setiap tempat tidak pernah kosong daripada aktivitas ibadah. Kemudian satu masa pergi ke satu restoran itu di salah satu hotel, saya masih ingat waktu dihidangkan ayam. Kemudian Habib Umar tanya, ayam ini disembelih di mana? Katanya. Dia kata tidak tahu, dia datang dari luar. Habib Umar tak jadi ambil ayam tuh. Jadi yang belakang pun tak jadi. Ana pun waktu itu maulah makan ayam tuh, tapi Habib Umar tak makan, tak ambil, kita pun tidak ambil juga. Itu kita belajar waraknya, hatta dalam makan itu sendiri tidak sembarangan untuk makan. Alhasil sampailah ke Hadramut. Secara ringkasnya, apa yang dikatakan oleh Habib Umar untuk ana tinggal di situ setahun atau 2 tahun, memang tepat di hari ana masuk ke Hadramut. 2 tahun kemudian, tepat di bulan yang sama, ana keluar daripada Hadramut. Yani sana atau sanatain, bulan ana masuk, setelah 2 tahun bulan yang sama ana keluar. 2 tahun genap. Dan itu yang banyak memberi kesan kepada pendidikan ana selama di Hadramut, walaupun 2 tahun. Kalau kata Sayyidina Abu Hanifah, laula sanatan lahalakan Nu'man. Ini laula sanatan fi Hadramut lahalaka Ali. Jadi walaupun belajar di mana-mana, tapi tetap 2 tahun di Hadramut tidak sama dibandingkan di tempat yang lain. Setelah dari Hadramut sampai ke mana? 2 tahun di Hadramut, ana punya abah waktu itu rahimahullah, ingin ana belajar di universitas. Waktu itu ana ingin belajar di Jordan, ada Jamiat Ahlul Bait. Dan ana mengharapkan dapat beasiswa di situ. Kemudian ana bertanya sama Habib Umar, Habib, ana punya abah mahukan ana belajar di Hadramut, mau belajar di universitas. Kemudian Habib Umar tanya, belajar di mana? Ana bilang di Jordan, Habib. Kata Habib Umar, jangan, pergi ke Mesir saja. Di situ ada Habib Ali Al-Juhri. Yani Habib Umar sudah berikan hint pergi ke Mesir untuk tinggal di depannya Habib Ali Al-Jufri. Ana pergi ke Mesir waktu itu sendiri, dan ketemu dengan Said Ibrahim bin Yahya. Sempat pulang dulu ke Indonesia apa langsung dari Hadramut ke Mesir? Dari Hadramut langsung ke Mesir. Tapi ana sempat pulang ke Indonesia waktu mengantarkan ammahnya Habib Umar pulang ke Bondowoso. Ammahnya Habib Umar pulang Bondowoso, setelah berapa bulan ana pulang lagi ke Hadramut. Dari Hadramut itu yang kedua, baru ana ke Mesir langsung setelah
diberi izin oleh Habib Umar untuk berangkat ke Mesir. Di Mesir ana duduk 5 tahun. Tapi suasana di Mesir itu tidak lingkungan yang ana hidup, lingkungan Hadramut, lebih banyak waktu di Sahah. Dulu ana pegang Sahahnya Habib Ali Jufri. Dulu Habib Muhammad bin Sumait yang pegang. Ana pun tidur di situ juga, di gudang di bawah. Suasana di situ pun burdah, maulid, durus, seperti juga di Darul Mustafa lebih kurang. 5 tahun di mana di Mesir, ana ambil jurusan tafsirul Quranul Karim, kuliah usuluddin, dan ana dapat nilai jayyid jiddan, keluar daripada S1 atau LC. Kemudian ana pulang lagi ke Hadramut. Dari Mesir, ana kembali ke Hadramut. Ana tanya sama Habib, kemana ana patut pergi Habib? Habib Umar tanya, rancangan ente mau kemana? Ana bilang, mau sambung master Habib. Di mana mau sambung master? Di Malaysia. Waktu itu Universitas Islam Antarabangsa atau UIAM cukup terkenal di Timur Tengah, termasuk di Mesir juga. Ana rasa ini dekat dengan Indonesia. Jadi ana pilih untuk dekat dengan negara asal supaya bisa pulang balik. Kemudian Habib Umar beritahu sama ana, marhaba, syawir Habibak Ali, katanya. Habib Ali Jufri waktu itu ada di Hadramut di Mesir, di mana di Tarim. Karena Habib Ali mungkin banyak pengetahuan tentang universitas. Syawir Habibak Ali. Ana pergi jumpa Habib Ali. Bicara sama Habib Ali, diberikan beberapa pandangan. Akhirnya ana juga ambil pandangan itu untuk sambung belajar di UIA tahun 2002. Nah, ana datang Malaysia 2002, sambung belajar di Universitas Islam Antarabangsa, ambil jurusan Al-Quran was Sunnah. Al-Quran was Sunnah, dan teruskan ambil jurusan Al-Quran atau Tafsirul Quran, master. 3 tahun ana selesai, selepas awalnya ana belajar bahasa Inggris dulu, kemudian ambil master, dan juga selesai. Sempat mengambil PhD, sudah tinggal tesis, tapi sudah mulai sibuk yang terlalu banyak. Jadi belum kesampaian untuk nak menyelesaikan tesis untuk PhD atau doktor. Tapi dari satu sisi ada panggilan daripada Universitas Al-Fatani di Thailand yang memberikan kepada Fagir darjah kedoktoran, yakni atau hadiah kedoktoran di Universitas Syekh Daud Al-Fatani di Thailand. Ini lebih kurang, dan sampai sekarang menetap di Malaysia. Alhamdulillah, di negara yang cukup baik, maju, dan negara yang teratur, mengambil berat tentang kemajuannya dari berbagai macam bidang, termasuk dalam bidang dakwah dan ilmu agama, sehingga berpeluang di Malaysia untuk berkhidmat, menyebarkan ilmu dan dakwah sampai sekarang, dari 2002 sampai 2021. Insyaallah. Katanya dengan ada pondok antum bina di Malaysia. Ya, kita sekarang ini ada 3 sekolah atau 3 madrasah. Satu di Selangor, di Ampang, namanya Madrasah Tazkiyah, yang diberi nama oleh Habib Umar sendiri. Dan yang kedua Madrasah Ar-Razi, khusus untuk tahfidzul Quran di Batangkali. Dan yang ketiga adalah Madrasah At-Taufiqiyah di Kelantan, yang sedang baru akan dibuka di situ. Ini 3 madrasah yang ada sekarang, dan
ke depan kita berharap untuk dapat membuka satu pengajian tinggi dalam college, diploma atau seterusnya mungkin ke universitas, insyaallah biidznillah. Mudah-mudahan dimudahkan segala urusan. Ada majelis rutin di tempat antum atau di masjid atau di mana Habib? Ana dengan antum ada Jalsatul Itsnain. Naam, kita ada majelis ta'lim Dar Murtada hari Jumat malam Sabtu, biasanya dihadiri oleh ramai anak-anak muda dari 9.30 sampai jam 11. Tapi suasana COVID sekarang ini terhenti sementara dan akan bermula insyaallah dalam masa terdekat. Dan juga Jalsa Itsnain kita baca Mukhtasar Sahih Al-Bukhari dari Imam Az-Zabidi. Saya ingat sudah 6 tahun berjalan. Dan juga penglibatan di beberapa channel TV, Astro, dan juga TV Al-Hijrah. Dan dulu pernah di radio IKIM sempat menghatamkan kitab Fiqhus Sirah oleh Syekh Al-Buti di radio. Ini yang melalui media sosial. Selebihnya hari-hari ada saja kegiatan lah, burdah dan malam Jumat Maulid di Musalla Al-Abrar San Taufik dan macam-macam. Yayasan Riayah juga. Insyaallah setelah ini ada tambahan kegiatan di TV Al-Wafa Tarim, Habib. Insyaallah. Selagi ada peluang untuk kita berdakwah, kita berdakwah. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Allah yahfadkum. Allah yahfadkum. Waktunya Habib Ali. Allah yahfadkum. Ala juhdukum ala itina'ukum. Masyaallah. Amin. Allah yazidkum Habib. Amin. Khair insyaallah. Zadakumullah min fadlih. Mudah-mudahan Habib Ali kita panjang umur, sehat walafiat. Amin ya Rabb. Amin ya Rabbal alamin.